Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahya di channel YouTube-nya Cara Cahya, segala cara pasti ada. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun membuat channel yang memang akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk video kali ini spesial, saya sendiri akan membahas mengenai cara ataupun tips bagaimana sih supaya kita mempunyai teman yang banyak. Nah, langsung saja teman-teman kita ke pembahasannya. Biasanya seringkali orang-orang khususnya kaum introvert atau emang orang-orang yang kebetulan sangat sulit untuk berbaur dengan orang lain itu mengharapkan banyak teman. Tetapi apalah daya, dikarenakan mungkin setiap karakter orang itu berbeda-beda, maka dari itu orang tersebut akan sangat sulit dalam mencari atau menyesuaikan diri bersama orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda dengan dirinya. Nah, baik teman-teman, bagaimana sih? Langsung saja kita ke tipsnya tentang cara mempunyai banyak teman. Nah, jadi tipsnya cuma satu teman-teman, yaitu adalah dengan teman-teman menjadi seperti bunglon. Nah, pasti teman-teman juga bingung bagaimana sih saya manusia kok harus jadi bunglon. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Yang dimaksud dengan manusia harus seperti bunglon adalah bagaimana cara bunglon menyesuaikan diri dengan tempatnya. Bagaimana caranya bunglon bisa menyesuaikan diri dengan tempat yang sedang ditempatinya. Misalkan ketika bunglon berada di dedaunan yang memang warnanya itu hijau tua, maka bunglon tersebut akan berubah warna menjadi hijau tua. Kemudian ketika bunglon berada di dedaunan atau di pohon lebat yang memang daunnya itu hijau muda, maka bunglon tersebut pasti berubah warna menjadi hijau muda. Nah, demikian juga manusia. Kalaupun manusia ingin memiliki relasi yang banyak, ingin memiliki teman yang banyak, dan juga disukai banyak orang, maka manusia juga harus seperti bunglon. Yaitu manusia harus bisa menyesuaikan diri atas karakter-karakter orang-orang yang sedang dihadapinya. Misalkan, karakter manusia yang ada di dunia ini terbagi menjadi beberapa karakter yang berbeda. Ada yang pemarah, ada yang ceria, ada yang memang jutek, ada yang memang juga suka bercanda. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai manusia harus bisa seperti bunglon. Karena apa? Karena untuk disukai banyak orang. Juga seringkali orang bisa beranggapan bahwasanya saya itu tidak butuh disukai orang. Nah, menurut saya pribadi itu salah ya teman-teman. Karena apa? Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang memang seharusnya kita itu bisa mendapatkan orang-orang yang memang pro terhadap kita, ataupun kita itu bisa disukai dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu tipsnya teman-teman. Jadi kita itu harus seperti bunglon, yaitu bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang sedang kita tempati. Misalkan kita berbicara dengan orang yang memang orang itu tidak suka bercanda, ya kita juga tidak boleh bercanda. Karena apa? Karena kalau kita bercanda sedangkan dia tidak suka bercanda, maka kita tidak akan disukai oleh orang tersebut. Tetapi misalkan ketika kita berada dalam suatu ruang lingkup orang-orang yang memang kebetulan orang-orang yang ada di sana itu suka bercanda, maka sebisa mungkin ketika teman-teman tidak bisa bercanda, di situ teman-teman harus berkorban, bahwasanya teman-teman juga harus bisa bercanda. Nah, yang dimaksudkan dengan berkorban yaitu adalah merelakan karakter yang melekat pada diri kita untuk senantiasa dirubah menjadi karakter yang berbeda. Kenapa kita butuh pengorbanan? Karena kalau kita hanya mengikuti kemauan karakter kita, niscaya kita tidak akan disukai oleh orang-orang yang memang kebetulan karakternya beda dengan kita. Misalkan ketika kita karakternya pemarah, kemudian kita berada di ruang lingkup orang-orang yang memang kebetulan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang humoris, niscaya kita tidak akan disukai oleh orang-orang yang sedang berada di sekitar kita. Nah, mungkin sekian tips dari saya mengenai bagaimana sih cara supaya kita banyak teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya
di lingkungan sekitar teman-teman, supaya teman-teman juga tidak dibenci oleh orang-orang di sekitar. Kemudian teman-teman juga bisa mempunyai banyak teman, teman-teman juga bisa disukai oleh semua orang. Nah, mungkin seperti itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Namun untuk terus saya bisa berkembang di channel ini dan membuat video-video yang lebih menarik dan bermanfaat khususnya, jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini, kemudian ditonton terus dan di like, di share, dan kalau bisa di komen juga di bawah untuk next saya harus membuat video apa lagi yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.